Halo Bang Alim. Halo, Halo, Assalamualaikum Pak Ujang. salam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda, apa kabar? Wah, Sehat? Alhamdulillah Ini sehat saya dan Alhamdulillah. kelihatan foto Ya, foto saya kelihatan. Foto saya kelihatan nggak? belum kan? Gambar belum kelihatan. Gambar saya. Belum. Aduh, di Masih mana di ya? kamera belakang. Oh, masih di kamera belakang. Iya, betul. Sebentar, sebentar. Sebentar ya. Iya kan? Sebentar. Belum. Masih masih kamera belakang, Pak. Yang mananya ya di ininya? Saya dari HP nih tadi dulu. Oh, di ada yang tulisan Nah, panah itu kan. yang Panah panah yang belah berbau-bau. kanan ya? Yang Betul. kanan ya? Ah, oke, Kanan ya. sudah. Nah, iya, alhamdulillah. Baru kelihatan kita. Aduh, Iya, jangan. Siap. baik. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ujang atas kesediaannya untuk sedikit berbincang mengenai landscape politik. Terkhusus kita membahas tentang memuji Jokowi, yang pada dasarnya salah satunya adalah implementasi dari um, hasil buku saya, Pak Ujang, yang baru terbit di Ya, beberapa bulan terakhir, yang dalam bentuk satire, dan memang saya memiliki lembaga yang dinamakan Satire Institute yang fokus kepada dunia jurnalistik dan politik. Jadi kolaborasi antara jurnalistik dan politik kita coba manifestasikan untuk difokuskan kepada kekuasaan ataupun pemerintah hari ini. Jadi ini sebagai bentuk respon sebetulnya Pak, karena memang kekhawatiran undang-undang ITE dan kekhawatiran hal-hal yang lain berkaitan dengan anak-anak muda yang hari ini dibungkam ataupun dihantui rasa takut untuk melakukan kritik terhadap pemerintah. Tapi saya melihat ada alternatif lain bahwa satire menjadi salah satu solusi untuk anak-anak muda tetap menyuarakan aspirasinya tanpa ada batasan-batasan hal yang membuat mereka takut. Itu sebagai prolog Anda. Jadi di Satire Institute ini kami ada program yang dinamakan Cyber atau Psychological Warfare. Kalau lebih dikenal sih dengan namanya perang urat syaraf. Jadi kami ingin berkontribusi dalam diskursus politik yang pada khususnya melibatkan anak-anak muda yang bukan hanya memuji-muji Jokowi atau memuji-muji kekuasaan, tapi sebetulnya mereka punya alternatif lain untuk mengisi pos-pos atau ruang-ruang kosong mereka untuk mengkritisi kepemerintahan. Jadi kalau pendapat pribadi saya, ada rasanya rasa berdosa ketika kita memuji Jokowi, akan tetapi masih banyak rakyat ataupun masyarakat Indonesia yang belum mengenyam ataupun menikmati keadilan dan kesejahteraan. Jadi menurut saya itu sebuah pengkhianatan. Nah itu yang menjadi prolog Kanda. Jadi kiranya itu yang menjadi pengantar dan yang paling kita fokuskan dalam beberapa bagian nanti ke depan. Ini merupakan Saywar volume pertama dan nantinya akan secara kontinu kita akan menghadirkan beberapa tokoh untuk berbagi pandangan setidaknya bagaimana diskursus publik ini dapat dihiasi dengan diskursus politik yang menarik. Jadi kalau kita melihat diskursus para politisi kan lebih cenderung kepada diskursus yang lebih picisan ya, lebih hal-hal yang roman-romannya sifatnya mereka lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya gimmick politik. Tapi kita ingin lebih pada substansi politik dan inilah keterlibatan anak muda yang setidaknya bukan hanya
fokus kepada memuji Jokowi tapi ingin mengisi bagian dalam mengkritisi Jokowi. Jadi teman-teman sekalian, perkenalkan saya Safariansa Zulkarnain, dari founder dari Satire Institute, mengundang Bapak Dr. Ujang Komarudin, MSI, selaku Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, sekaligus pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Memang ini akan menjadi kali pertama dan mungkin kedepannya akan beberapa bagian akan tetap pembahasan yang sama. Izinkanlah kami untuk memuji Jokowi dan melihat berbagai perspektif yang ada. Karena kami meyakini saya, Bapak Ujang, ataupun teman-teman semua yang ada di Instagram ini, ataupun seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk memuji ataupun tidak memuji Jokowi. Begitu sebagai pengantar. Selanjutnya Pak Ujang, sebagai pengamat politik, kiranya ada ini nggak? Apakah apa yang menjadi sebuah alasan kita harus berpolitik sebagai anak muda ataupun sebagai bagian dari rakyat Indonesia? Pertama begini Adinda ya, Safariansa, ada persoalan-persoalan kebangsaan yang harus kita selesaikan oleh anak muda gitu. Nah, kita boleh Adinda ya membuat buku yang luar biasa lah menurut saya ya. Tentu dengan perspektif yang objektif. Kenapa anak muda itu harus tampil di politik? Karena dulu kalau kita melihat sejarah Indonesia, ingat Soekarno, itu dulu ketika memimpin pergerakan itu di usia 20-21. Bung Hatta, Syahril ya kan. Semua tokoh-tokoh yang pendiri bangsa ini dulu anak-anak muda, orang-orang muda. Oleh karena itu, makanya Soekarno mengatakan dalam bukunya itu di bawah bendera revolusi kan, berikan saya 10 pemuda akan saya goncang dunia gitu. Sangat clear dan sangat jelas pernyataan itu dan tulisan itu gitu. Oleh karena itu Soekarno membentuk sebuah komunitas namanya kalau saya sebut creative minority gitu loh. Jadi membuat 5 orang, 10 orang lalu menjadi sebuah gerakan ya sederhananya simpelnya lalu menjadi bangsa ini gitu loh. Kenapa pemuda-pemudanya, anak-anak mudanya juga berkualitas gitu loh. Bagaimana misalkan Soekarno muda dengan Natsir muda berdebat di media gitu, dengan tulisannya luar biasa. Coba teman-teman dari generasi saat ini ya termasuk saya melacak gitu. Bagaimana tulisan Soekarno gitu di koran itu berdebat dengan Natsir gitu, dengan substantif gitu, dengan isi yang berbobot, dengan ilmu pengetahuan yang luas gitu, dengan argumen-argumen yang mumpuni, keren. Jadi memang anak muda yang harus mengisi itu. Oleh karena itu ketika bangsa ini berdiri ya istrinya juga banyak dikuasai oleh anak-anak muda. Nah, oleh karena itu ke depan kita ini kan sudah terlanjur ya, mohon maaf hari ini kita melihat tampilan-tampilan penguasa-penguasa yang senior ya, katakanlah generasi tua. Dan ini membuat celah gitu ya di saat kita melimpah bonus demografi dengan pemilih milenial yang luar biasa banyak, 60% lebih. Tapi pejabat-pejabatnya itu kan, mohon maaf, pikirannya masih pikiran Orde Baru. Masih pikirannya pikiran lama. Kalau kata teorinya Bourdieu, itu habitusnya nggak berubah. Jadi gini, reformasinya iya ada. Sudah 20 tahun kita reformasi, 98, kita mengadakan reformasi, berubah dari Orde Baru tumbang, ingin menata demokrasi dengan baik. Tapi tidak berubah dalam konsep kehidupan sehari-hari gitu loh. Kenapa? Habitus. Kebiasaan kita tidak berubah. Misalkan mohon maaf ya, korupsinya nggak berubah. Contoh ini, penegakan hukumnya nggak berubah bisa. Ya kan? Lalu pengutamaan aspirasi publik juga tidak berubah. Banyak hal yang tidak berubah. Nah ini kita perbaiki. Oleh karena itu ini membutuhkan gitu loh, dorongan dan masuknya anak-anak muda di politik. Nah, anak-anak muda bukan hanya menyebar di satu partai, misalkan mengklaim diri sebagai partai anak muda, saya tidak sebutkan partainya, tidak. Tapi bagaimana menyebar di semua partai, ya kan, di semua bidang, agar apa? Agar tadi ada bahwa bangsa ini memang mengandalkan anak-anak muda gitu, tidak lagi mengandalkan senior. Nah, generasi ini yang harus kita siapkan. Nah, inilah generasi kita gitu loh. Oleh karena itu, kalau istilah dalam bahasa Inggris kan jelas tuh, no student leader tomorrow. Jadi kalau hari ini kita ini pelajar, hari ini kita mahasiswa, hari ini kita santri, besok pemimpin. Nah kalau kita bicara leadership, leader itu pemimpin, itu politik.
Nggak ada kepemimpinan itu yang hadir karena kita diam saja lalu jadi gitu. Harus diperjuangkan. Nah, perjuangannya dalam wilayah politik gitu. Nah, yang kedua saya melihat itu ini potensi besar yang dimiliki bangsa ini. Anak-anak muda yang mohon maaf ya cerdas-cerdas, yang hebat-hebat, yang ini belum tertampung di semua lini kehidupan gitu. Ya masih hanya sekedar misalkan staf khusus milenial yang hanya berapa orang di kepresidenan, lalu di komisaris juga ada anak-anak muda ya, hanya seberapa persen, dan itu belum mencerminkan kita semua sebagai anak bangsa. Nah, politik itu kalau saya jelaskan itu sangat mulia, cuma persoalannya aktor-aktor itulah yang membuat politik rusak. Karena hari ini saya menilai ya, saya mengamati gitu dengan dalam, merenung-renung gitu ya. Karena kita tidak melihat hari ini sosok negarawan yang luar biasa, hampir tidak ada. Ya, gini, derajat seorang politisi yang tertinggi itu seorang negarawan. Hari ini kita tidak melihat gitu yo, ada seorang politisi yang berdiri di tengah, yang bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, kita tidak melihat. Jadi semuanya berdasarkan kepentingan kelompok, partai dan golongan. Nah, ini problem kebangsaan kita nih. Nah, kita nih hari ini dimulai di forum ini ya, di Satir Institute ini ya, dengan dikomandani oleh Dinda Safriansyah ya. Saya agak susah nih. Nah, menjadi momentum Safriansyah, menjadi momentum bahwa kita harus menciptakan politisi-politisi yang berderajat, yang memiliki derajat negarawan ke depan gitu. Nah, negarawan itu adanya ya banyaknya ya di politik itu. Bahkan mohon maaf ya, pahlawan-pahlawan nasional juga yang mohon maaf yang dikuburkan di Kalibata juga banyaknya di politik. Jadi semua politik menjadi penting. Nah, napas kehidupan kita juga politik. Jangan salah. Soal beasiswa, soal pendidikan, soal kesehatan, soal ekonomi, soal semua, sembako, soal baju, semua itu hukum, kebijakannya kebijakan politik, diketok palu dengan kebijakan politik. Mau BPJS dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak mulai politik, tidak tahu politik, tidak mau terjun di politik, ya kita kalah jauh. Nah, nanti politik akan dikuasai dan diisi oleh orang-orang yang tadi. Ada oligarki, ada dinasti, ada orang-orang yang tidak benar, sehingga politiknya menjadi rusak. Oleh karena itu, mohon maaf kalau adik-adik nih ya, teman-teman milenial yang masih smart, yang masih hebat gitu, yang masih semangat, ini harus masuk ke ruang-ruang itu. Nah, lalu apa narasi politik yang dikembangkan oleh generasi tua kita juga, mohon maaf, itu narasi pertentangan gitu. Narasinya narasi fitnah, saling menjelekkan, saling membunuh karakter masing-masing, dan tidak sehat. Ini yang membuat politik kita menjadi kacau. Nah, ruang-ruang publik kita juga tidak diisi oleh hal-hal narasi kebaikan. Hampir tidak ada. Media sosial kita, mohon maaf ya, isinya, mohon maaf sekali lagi, ini banyaknya sampah, gitu, banyaknya hoax dan lain sebagainya. Inilah sebenarnya momentum kita mengisi ruang-ruang itu. Tadi ya, kalau Satir Institute, Dinda Safriansyah ingin mengisi dengan tulisan, ya kan, dengan diskusi-diskusi, ini sesuatu yang menurut saya akan mencerahkan bagi bangsa ini. Itulah kontribusi nyata anak muda terhadap bangsa ini. Gitu. Nah, lalu apalagi saya ngomongnya ini aja ya, tidak terstruktur ya, sengaja. Ini karena ngobrol santai kan. Nah, yang paling penting lagi adalah ketika ada kesempatan, itu harus diambil. Dan tidak ada kesempatan itu harus kita buka kesempatan itu. Dan ingat teman-teman semua, anak-anak muda ya, kita ini anak pejuang. Kalau ingin sesuatu perjuangkan. Kalau misalkan adik-adik mau jadi menteri, ya perjuangkanlah jadi menteri. Kalau adik-adik ingin jadi komisaris, perjuangkanlah ingin jadi komisaris. Kalau adik-adik ingin jadi penulis, perjuangkanlah jadi penulis. Kalau ingin punya HP, tentu kita juga berjuang agar punya uang bisa beli HP. Oleh karena itu kita nih dalam berjuang sungguh-sungguh dalam bidang apapun. Nah, kalau hari ini misalkan di siang hari ini yang hadir di Instagram ini ya, lalu memiliki pola yang sama ya, mindset yang sama untuk sama-sama bisa berkontribusi terhadap bangsa ini, saya rasa akan dahsyat ke depan ini. Oleh karena itu anak-anak muda jangan diam, jangan berpangku tangan, jangan sering juga nongkrong-nongkrong di kafe-kafe yang tidak ada kontribusinya. Nongkrong silahkan di kafe tapi berdiskusi, banyak baca buku, berdebat. Nah, inilah yang akan mencerminkan bahwa kita milenial-milenial yang akan bisa berkontribusi terhadap bangsa ini. Nah, begini yang paling penting. Ada beberapa hal yang harus kita miliki. Yang pertama, hidup kita ini kan mesti bermanfaat. Pertama, kita bermanfaat untuk diri kita.
Udah, camkan. Hari ini saya harus bermanfaat untuk murid kita. Ujang ya harus bermanfaat untuk Ujang. Dinda Safriansa bermanfaat untuk Dinda Safriansa. Yang kedua, bermanfaat untuk keluarga. Apa manfaatnya saya untuk keluarga saya, untuk ibu saya, ayah saya? Sudah ada kemanfaat itu. Yang ketiga, bermanfaat buat Islam, agama kita. Yang agamanya Islam, Islam. Yang agama yang lain silahkan bermanfaat bagi agamanya. Silakan. Yang keempat, bermanfaat apa? Untuk masyarakat. Jadi masyarakatnya harus kita hadir di dunia ini ya harus memberikan manfaat kepada sebanyak-banyak manusia, kepada masyarakat. Yang kelima, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ini aja, pegang. Nah, apakah hari ini anak muda seperti kita sudah punya 5 manfaat ini gitu loh. Kalau kita mengukur saya untuk diri sendiri aja belum. Nah, kita berpikir ulang. Nah, kalau sudah sampai mana? Nah, ini penting. Kenapa? Inilah saya katakan kemanfaatan inilah yang menjadi bagi saya indikator bahwa kita bisa berkontribusi. Ya, untuk bangsa negara tadi indikator kelima misalkan tadi bermanfaat bagi bangsa negara. Jelas. Misalkan teman-teman seperti ini ruang publik kita diisi oleh narasi-narasi kebaikan, narasi-narasi diskusi yang bertanggung jawab, yang ingin membangun bangsanya. Ini luar biasa. Ya ini harus dikembangkan gitu loh. Setiap saat, setiap waktu. Karena gini, kalau politik kita diisi oleh orang-orang yang rusak, maka rusaklah bangsa ini. Kalau politik kita diisi anak-anak muda yang hebat, yang berintegritas, yang clever, yang smart gitu ya, maka bangsa ini juga akan cepat membangun. Saya pernah ke Melbourne, ke Australia, ini cerita. Di Australia tahun 2015, saya bertemu dengan anak-anak muda Indonesia yang sesungguhnya luar biasa semuanya. Jadi usia 21 tahun sudah ambil S3 doktor di sana. Di Melbourne Uni, di Monash Uni, saya diskusi langsung. Mereka hebat-hebat kok, mereka anak bangsa. Cuma memang mereka anaknya anak orang kaya. Ya ada juga anak orang seperti kita, orang biasa yang kuliah di sana. Tapi makna saya, kalau anak-anak muda ini diajak membangun bangsa gitu loh ya, membangun politik yang baik, itu kan baru bagus. Nah, persoalan kita hari ini adalah misalkan mahasiswa, saya sebagai dosen. Banyaknya dosen di Menara Gading. Mohon maaf nih saya ngeritik diri saya sendiri ya. Jadi hanya mengajar mahasiswa, pergi ke kampus, lalu pulang ke rumah sudah. Negaranya rusak nggak tahu, nggak peduli. Nah kita ini jangan seperti itu, jangan jadi dosen, jangan jadi mahasiswa yang hanya di Menara Gading, mohon maaf sok di atas tapi tidak berkontribusi terhadap bangsa. Ya jadi dosen yang pilih tanding, yang memiliki manfaat, yang berkontribusi dalam wacana demokratisasi di Indonesia. Ini yang penting. Jadi mahasiswa sama. Maksud saya mumpung jadi mahasiswa, mumpung jadi pemuda, punya peluang, punya kesempatan untuk terlibat di politik. Dari mulai sekarang mulai cari misalkan relasi-relasi di politik. Cari. Dekat dengan bupati silakan, dekat dengan gubernur silakan, dekat dengan menteri, presiden silakan, anggota silakan, tidak ada yang dilarang. Bahkan inilah kesempatan terbaik kita untuk kita belajar politik, mendalami politik, lalu ketika ada mereka salah jalan kita ingatkan. Ya, jangan sampai tadi kalau kita tidak berpolitik, politik kita diisi oleh orang-orang tadi, mohon maaf, yang tidak tahu organisasi, tidak memiliki pengetahuan, tidak berdarah-darah di partai politik, tidak pernah ngerti macam-macam, lalu tahu-tahu jadi wali kota, jadi gubernur, jadi menteri dan sebagainya. Nah gini, kalau ini terjadi, maka tertutup sudah ruang-ruang kita untuk masuk di politik. Kenapa? Tertutup dengan kekuatan dinasti dan oligarki itu. Jadi mumpung belum membudaya, belum membesar dinasti dan oligarki ini, ada kesempatan kita untuk terlibat. Begitu, Adinda. Ya. Biar kita sambil dialog. Terima kasih Pak Ujang. Jadi memang kita sadari betul kekuatan anak muda sangat powerful. Baik dari di era-era di zaman dahulu, Soekarno di zaman muda, Nasir dan lain-lain. Itu mereka memiliki manifesto yang cukup luar biasa dalam segi politik. Tentu juga hari ini justru pertanyaannya pos-pos kekuasaan juga beberapa sisi tadi stafsus milenial, komisaris atau beberapa sekarang juga ada kepala-kepala daerah yang notabene yang kemarin pilkada itu ada beberapa yang dari teman-teman millennials. Dan juga ini sebuah kekuatan yang cukup besar. Cuman ada sebuah pernyataan yang cukup umum dan sederhana. Dan mungkin saya ingin mempertanyakan ke Pak Ujang apakah sepakat atau tidak. Jadi ada sebuah pernyataan yang cukup sederhana. Anak muda adalah pemimpin di masa depan.
Kira-kira Pak Ujang sepakat atau tidak untuk itu? Yes, saya sepakat. Nah, kalau dalam istilah bahasa Arab itu namanya Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda hari ini, pemimpin masa depan. Itu ada pepatahnya. Tadi bahasa Inggrisnya juga ada. Student now gitu ya, a leader tomorrow. Hari ini kita pelajar, santri, pemuda gitu ya. Lalu besok kita adalah pemimpin. Itu sangat jelas, sangat clear. Oleh karena itu bangsa ini sesungguhnya bergantung pada anak-anak mudanya. Bukan bergantung kepada yang tua, tidak. Semua negara adalah apa namanya membangun sumber daya manusia dari anak-anak mudanya di semua negara. Nah ini oleh karena itu hari inilah momentum terbaik itu gitu loh, harus diambil. Kalau kita tidak mengambil momentum politik yang ada, lalu akan diambil oleh orang lain. Lalu kita hanya menjadi penonton dan pendengar, ini berbahaya. Nah oleh karena itu saya katakan saya sepakat. Dan saya begini, Dinda ya, kita ini gini loh, harus jadi petarung di semua kompetisi kehidupan. Harus menjadi apa ya, leader, bukan hanya manajer. Apa bedanya leader dengan manajer? Kalau manajer, katakanlah kalau teman-teman jadi manajer, hanya mengelola gitu, mengatur sebuah perusahaan bidang. Tapi kalau teman-teman jadi leader, itu juga sebagai manajer, dia menjadi bukan hanya mengatur, tapi menjadi gerbong perubahan. Bisa menarik orang yang tidak sukses jadi sukses. Itu hebatnya leader. Nah, oleh karena itu diskusi ini ke depan harus melahirkan leader-leader itu gitu loh. Satir Institute ini harus melahirkan itu tadi, pemimpin. Nah, kita kan judulnya tadi, anak muda adalah pemimpin masa depan. Bukan skalanya bukan skala manajer, itu terlalu kecil bagi kita. Kita berpikir harus menjadi leader, menjadi gerbong perubahan bagi lingkungan kita, masyarakat kita, bangsa dan negara. Saya ini mohon maaf ya kecil-kecil begini gitu ya, pakai kacamata tebal ya, pakai behel gitu. Cita-citanya tinggi. Gak boleh lah, tinggi saya cuma 156, tapi cita-cita itu saya tinggi itu. Bahkan saya punya tulisan-tulisan kecil, saya tulis-tulis di buku harian, saya bilang, Tuhan jadikan saya inspirasi Indonesia dan dunia. Ya gitu aja. Dengan cara apa ya? Berkarya yang kecil-kecil aja, berkarya yang sederhana. Saya ingat, mohon maaf ini ya, kenapa hari ini kita bisa berdiskusi gitu. Ya mohon maaf sekali lagi, saya juga sering diwawancara oleh banyak media, baik nasional dan internasional. Baru hari ini muncul komentar saya di Australia. Jadi media Australia mengutip pernyataan saya. Lalu kita juga sering bertemu dengan duta-duta besar di luar negeri gitu. Kita diundang. Artinya apa? Kita berjuang untuk itu. Untuk menjadi anak muda yang sukses. Ya, saya walaupun dosen nih adik-adik ya, umur saya nggak terlalu jauh dengan adik-adik. Saya lahir 81, masih milenial juga. Saya 39, artinya secara emosional kita dekat, kita anak muda, punya visi yang sama gitu untuk membangun bangsa ini. Cuma persoalan Ya. Ya. Kamera saya terlihat? Ya. Kembali ke kamera belakang, Pak. Oke. Ada biasa. Mohon maaf ini karena pakai HP suka ada telepon dari wartawan. Jadi menutup kita. Jadi mohon maaf mengganggu sebentar ya. Ini anggap aja sebagai sebuah selingan. Iya. Nah, tapi anak-anak muda yang seperti apa yang menjadi pemimpin ke depan kan itu harus didesain. Nggak ada yang tahu-tahu jadi, nggak ada. Kecuali kalau kita anak raja, anak presiden baru. Kita mau ada di manapun bisa jadi apa. Nah, oleh karena itu yang paling penting kalau kata host Cokro Aminoto, kalau kita mau jadi orang hebat di kemudian hari, maka apa? Jadilah kita menulis dan menjadi orator. Jadi kita paling ada 2 poin tuh kalau kita mau jadi orang baik. Kalau kita harus sering menulis, lalu juga harus sering berbicara gitu. Artinya tulisan-tulisan kita dibaca orang, komentar-komentar kita juga ya, pembicaraan kita juga menjadi bahan referensi bagi orang lain juga. Ini penting. Oleh karena itu saya apalagi Al-Ghazali yang mengatakan kalau nggak salah ya, kalau kita bukan anak raja gitu atau bukan penguasa atau anak ulama besar ya, maka menulislah gitu. Menulis yang kecil-kecil. Nah, saya melihat tadi ya Dinda Safriansa menulis buku memuji Jokowi, suatu langkah yang luar biasa bagi saya. Karena anak muda bisa menulis, tentu tadi isinya dengan kritikan-kritikan yang menggelitik gitu ya. Dengan judul yang tentu kita mengagetkan, tapi yang dengan isi-isi yang luar biasa. Berhak kita apapun itu.
Nah, inilah sebenarnya yang menjadi contoh tipe ya anak-anak muda yang ke depan akan bisa diandalkan. Nggak mungkin kan gini. Negara ini bersandar kepada anak-anak muda yang nongkrong tapi tidak berprestasi kan tidak mungkin. Jadi sesungguhnya leader anak muda ke depan itu yang tadi kita berjuang, berdarah-darah, berkeringat untuk menatap masa depan. Tidak berpangku tangan, nggak ada. Didesain betul kita ini. Kita mau apa 5 tahun ke depan? Mau apa juga 10 tahun ke depan? Ini harus kita rancang. Kalaupun nanti ada meleset sedikit, itu hal yang wajar. Itu namanya perjuangan. Ada gagal, ada sukses. Saya ingat ketika saya jadi pengamat politik hari ini ya, termasuk ya alhamdulillah dianggap ya komentar-komentar saya mewarnai proses demokratisasi di Indonesia. Ini cerita saja. Dulu saya berdarah-darah juga untuk berjuang jadi pengamat nasional itu. Anak muda gitu ingin menembus apa? Saya menulis setiap minggu saya menulis di namanya akurat.co. Sudah 3 tahun setengah saya menulis tanpa putus dan sudah menghasilkan 250 artikel opini dan itu dibaca. Dulu penulis saya pembaca saya cuma 100 orang, sekarang 15.000 orang sampai 20.000 orang. Dan mereka tahu nama kita kan dari kita menulis. Dan ada tulisan-tulisan ringan yang mereka baca gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman juga kalau ingin menjadi orang hebat jangan lupakan menulis dan tadi menjadi pembicara yang handal juga. Jadi menulisnya dipelajari, public speakingnya dipelajari. Ya terserah, nanti ada misalnya mau bisnis. Besar di bisnis luar biasa. Jadi pengusaha juga luar biasa. Tergantung bidang teman-teman mana yang mau digarap. Sehingga kita mendesain betul. Jadi tidak ada hidup ini yang kebetulan. Jadi begini, masa depan itu cerminan dari kita hari ini. Jadi kalau apa yang hari ini kita lakukan nih anak muda seperti saya nih, itu akan kelihatan 3 tahun, 5 tahun. Apa? Sama hari ini Ujang Komarudin itu dilihat dari kemarin yang kita lakukan. Jadi saya menulis, saya sering berdiskusi lain sebagainya, lalu menjadi mohon maaf menjadi media darling bagi teman-teman media gitu. Jadi, 7 bulan saya tidak diterima di TV, tidak pernah dikutip di media-media, tapi bulan ke-8 baru saya bisa menembus itu. Jadi perlu perjuangan juga. Ya kalau hari ini sih alhamdulillah sih banyak tawaran sana sini gitu kan. Karena tadi kita sudah dianggap sudah memiliki nama yang besar. Nah, yang kedua yang harus kita perhatikan adik-adik. Saya kasih tips nih penting ya. Ini sambil diskusi. Ada 2 rumus sukses yang sederhana lah yang saya terapkan. Jadi dalam sebuah perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta, saya naik bisnis kelas. Jadi naik bisnis kelas, waktu itu saya staf khusus ketua DPR, jadi pejabat eselon 1 juga. Jadi lumayan tuh fasilitasnya saya bisnis kelas Garuda, lalu hotel bintang 5 lah, terus pakai CRV juga. Jadi fasilitas saya CRV. Jadi ketika dalam pesawat bisnis kelas saya bertemu dengan salah satu orang terkaya di Indonesia. Saya sebutkan saja namanya Irwan Hidayat, direktur sudah muncul. Dia Katolik. Bagi kita, apapun agamanya ketika baik kita ambil. Karena Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada ilmu pengetahuan, ada hikmah ya di mulut anjing, maka ambillah itu. Apapun itu. Nah, beliau menyarankan ke saya, jangan. Saya tidak kenal di situ aja karena mereka orang kaya pasti di bisnis kelas kan. Karena saya waktu itu pejabat ya saya di bisnis kelas juga lah, merasakan pejabat lah, kira-kira begitu. Akhirnya nggak apa-apa, adik-adiknya saya waktu itu jadi pejabat usia 34 tahun. Jadi adik-adik nanti bisa jadi staf khusus presiden, staf khusus menteri, staf khusus bisa. Bila perlu usia 30. Bila perlu, kenapa tidak? Ya kita coba dorong itu. Nah, Jang ingatkan Jang katanya, kalau Ujang mau jadi orang hebat, mau jadi orang besar, 2 rumusnya. Apa saya bilang? Nah, dia jawab, 1, jadilah dirimu orang yang terkenal, jadi orang hebat. Kalau sudah jadi orang hebat, maka akan apa? Akan dibutuhkan oleh banyak orang. Saya merenung, saya itu bukan siapa-siapa juga gitu ya, anak muda, ini aku bingung gitu ya. Duit juga belum punya gitu, walaupun saya sudah pejabat, karena saya waktu itu kerjaannya bikin teks pidatonya ketua DPR, pidato kenegaraan, gitu. Nggak nyari duit juga saya, jadi nggak sempat punya uang juga. Akhirnya gimana caranya untuk menjadi orang hebat itu? Nah dia mengatakan di dalam kehidupan ini, dalam keseharian ini banyak panggung-panggung
yang bisa kita gunakan untuk membesarkan kita. Misalkan ada acara orang lain ya kita ngisi acara itu. Lalu apapun itu, apalagi kalau kita kenal dengan teman media, teman-teman wartawan. Jadi apapun momentum yang ada, buat jadikan diri kita besar, step by step. Tidak ada yang langsung besar, tentu pelan-pelan. Proses. Iya proses. Jadi oleh karena itu tadi ingin besar itu tadi hal ada momentum apa muncul terus, sering muncul. Jadi ada momentum apapun, jadikan sebagai momentum untuk membesarkan diri. Itu apapun itu, apalagi kalau panggung orang lain kita gunakan gratis sudah dibayar pula gitu, itu enak. Tapi kan kalau kitanya belum terkenal, kalau kitanya belum punya ini kan harus berjuang dulu. Saya menembus itu sulit, tapi saya bangun. Betul, ini kesimpulan saya apa? Saya sering ditelepon menteri, ya, saya sering ditelepon anggota DPR, saya sering ditelepon bupati, sebagai konsultan politik, sebagai akademisi juga. Saya sering ditelepon oleh capres-cawapres dulu 2019, tapi saya memilih di tengah gitu. Tapi mereka butuh gitu, butuh pandangan-pandangan kita. Kenapa? Kita dianggap sudah dikenal. Saya bilang baru, oh iya saya masih ingat. Yang kedua rumusnya, kita harus baik dengan semua orang. Jadi kita ini nggak peduli siapapun, mau suku manapun, mau agama manapun, mau dia supir, mau tukang beca, mau ojek, mau pembantu kita, ya kan? Mau petani, mau office boy, kita harus baik. Tidak boleh kita tidak baik. Ini dari mulai sekarang nih, dimulai itu gitu loh. 2 poin itu penting. Jadi kita ingin Tuhan doa ya. Saya ingin jadi orang besar Tuhan. Saya ingin jadi tokoh muda nasional. Bismillah, jalan aja. Tapi nanti dalam perjalanannya tentu, ada jatuh bangun lain sebagainya, dihadapi saja. 1000 kegagalan tuh yang memang harus kita lalui. Saya kalau menyerah tidak akan jadi pengamat yang penting di negeri ini. Ya mohon maaf ya sekali lagi ya, tidak akan jadi punya nama besar. Dan kalau kan lalu ada 2 poin juga yang penting dalam kehidup ini. Yang pertama, ada 2 rumus lagi nih. Rumus-rumus kita keluarkan. Pertama, ada orang hebat tuh cuma punya 2 hal aja. Satu, penyandang dana, dia punya uang dong. Ya pengusaha, ya kalau teman-teman anak pengusaha punya uang udah enak tuh. Mau sumbang sana, mau bayar sana, mau demo, menggerakkan demo macam-macam bisa lah. Mau beli apa, suka-suka lah. Ya kan? Yang kedua, penyandang nama. Jadi ada penyandang dana dan punya nama besar. Jadi penting. Nah, kita nih di mana? Jangan sampai kita penyandang dana tidak, penyandang nama pun tidak. Lalu di mana? Lalu kita ingin jadi leader, ingin jadi pemimpin. Nah, tadi rumusnya sudah saya jelaskan sederhana. Lakukan saja dengan perjuangan-perjuangan. Nah, ini kita diskusi ya sambil memotivasi ya. Memotivasi diri saya sendiri juga begitu. Agar apa? Agar, bangsa ini ada problem, kita selesaikan bersama-sama dengan cara apa tadi? Bukan milenial yang diam. Karena kalau diam tidak bergerak, tidak action, tidak akan pernah jadi pemimpin. Soekarno-Hatta pun bergerak. Ya, itu kira-kira begitu. Ya Pak, jadi ada satu adagium Pak, pahlawan akan selalu dikenang dan pejuang tak akan pernah mati. Jadi saya pikir anak-anak muda layak untuk memperjuangkan sesuatu hal dalam segi apapun. Dan mungkin menjadi sesuatu nilai yang cukup mahal bagi anak-anak muda sekarang untuk tetap konsisten dan gigih untuk beristiqomah menjalankan suatu jalan perjuangan. Nah, itulah yang mungkin menjadi sesuatu yang mahal di era hari ini. Dan konsistensi itulah yang mungkin agak sulit untuk dijalani oleh anak-anak muda. Karena lebih diwarnai dengan kejemuan, jenuh, bosan, malas, dan lain-lain. Hal-hal yang seperti itulah yang menjadi justru hambatan dari diri kita pribadi untuk melakukan segala sesuatu. Saya sepakat bahwa anak-anak muda itu harus berani bermimpi. Gitu. Jadi tingginya langit itu ya sangat amat pendek kalau misalnya dibandingkan dengan impian kita, dengan harapan kita, dengan cita-cita kita. Saya pikir memang hari ini pun banyak mimpi yang ingin saya lakukan. Lalu memang bagaimana kita bisa mewujudkan dengan mimpi itu. Opsinya kalau kita bermimpi kan kita tetap tidur untuk menikmati mimpi itu dengan keindahan-keindahan itu, atau kita bangun dari tidur itu dan kita wujudkan mimpi itu dari kenyataan. Nah itu sedikit lagi Pak tentang anak muda dan mungkin generasi tua ya. Sekarang kan dari beberapa tahun ke belakang memang anak-anak muda sering ataupun dalam frase milenial, gelombang milenialisme sudah
gelombang milenial sudah menerpa Indonesia juga, sehingga memang banyak hal yang dimanfaatkan oleh politisi ataupun partai politik untuk memanfaatkan anak-anak muda sebagai salah satu kantong suara yang cukup signifikan dan mayoritas. Nah, menurut Pak Ujang, kira-kira bisakah anak-anak muda dengan segala kapasitasnya, segala karakternya, segala kekuatan dan segala apapun yang melekat dalam diri anak-anak muda untuk menabrak ataupun menerobos tradisi-tradisi politik lama? Tadi sempat dimention bahwa mungkin sekarang kita masuk dalam zaman reformasi, tapi sebetulnya praktik politiknya masih berbau orde baru. Nah, dari segitu aja kita memang memahami bahwa banyak hal yang belum tuntas, belum usai, untuk setidaknya bisa kita lanjutkan secara berkesinambungan. Nah, ketika memang ada anak-anak muda, secara elektoral kan memang lebih efektif partai yang berlabelkan milenial, anak-anak muda, atau justru menyisipkan anak-anak muda ke partai-partai mayoriti sekarang hari ini. Dan kira-kira memungkinkankah anak-anak muda menghadirkan dan melahirkan tradisi politik baru untuk menerobos dan menghancurkan tradisi-tradisi politik lama yang sifatnya negatif? Karena memang kekolotan pemikiran generasi-generasi tua ataupun generasi sebelumnya itu justru memang beberapa hal memang tidak relevan dengan kondisi hari ini. Dan kekakuan politik itulah yang mungkin harus kristalisasi masalah-masalah itu yang perlu kita pecahkan bersama. Dengan apa? Dengan menghadirkan politik anak muda yang lebih luas, yang lebih yang lebih bisa menerobos banyak sisi-sisi yang lain. Kira-kira memungkinkankah untuk itu, Pak? Sangat mungkin. Dan saya optimis itu gitu. Kalau ya, tapi tadi dengan perjuangan yang keras, tidak berleha-leha. Ini cerita saya sendiri aja lah. Saya kan ya anak muda juga gitu kan. Saya untuk menembus belantara politik nasional juga sulit. Saya di usia 34 sudah jadi pejabat staf khusus ketua DPR itu, mohon maaf, udah juga banyak yang ngacongin jempol gitu loh. Karena apa? Sulit. Karena semuanya senior. Semuanya titipan, semuanya politisi yang hebat-hebat itu. Ya kita ini waktu itu siapa gitu, bukan siapa, tapi bisa. Nah, terus lalu ada misalkan walaupun sekarang kontribusinya belum kelihatan ya, staf khusus milenial, tapi mereka ada. Ya walaupun kita dorong untuk memiliki kontribusi kan begitu ke depan. Lalu tadi ada yang komisaris dan lain sebagainya. Ada, walaupun belum berkontribusi, ya kita dorong untuk berkontribusi terhadap bangsa ini. Mungkin hari ini masih berpikir untuk ngurus dapur sendiri dan lain sebagainya, tapi ke depan harus untuk ngurus bangsa ini. Nah, apakah mungkin saya optimis itu? Nah, saya sepakat tadi kalau ada yang mengatakan, sesuai dengan pernyataan saya juga, kita ini sebenarnya hari ini masih jauh lebih buruk dari Orde Baru, mohon maaf ya, karena tadi habitus tadi, praktek politik kita masih sama kayak dulu. Karena apa? Karena yang desain negaranya juga orang-orang Orde Baru. Hari ini orang-orang Orde Baru. Jadi apa yang hari ini dimunculkan dalam politik kita tuh ya hampir sama lah kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu, apakah kita tidak bisa menerobos itu? Bisa. Dulu Soeharto, mohon maaf ya, kurang kuat apa, tapi tumbang juga gitu loh. Ya kan, dengan gerakan mahasiswa itu. Nah, hari ini karang apapun kalau kitanya mau, kalau kitanya bersama-sama, bersinergi bersama, bisa kok bangsa ini. Saya punya keyakinan. Kalau misalkan kalau ada orang seperti Adinda Safriansah ya, satu lalu ditambah yang banyak, loh ini Indonesia bisa geger kok. Ini dengan diskusi begini aja bisa geger, apalagi diskusinya banyak. Setiap yang hadir di sini mereka melakukan diskusi, kajian yang argumentatif, yang membangun gitu. Ini kan luar biasa. Nah, karena itu saya berkeyakinan dan saya optimis bisa dan bisa. Jadi apa? Nggak mungkin ya, kan gini aja. Nothing is impossible in this world. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Atau dibalik, impossible is nothing. Jadi ketidakmungkinan itu tidak ada sesungguhnya. Jadi kalau kita misal Kang Ujang cuma bisa ngomong, ya, susah, enggak, bukan. Saya sudah praktekkan, saya buktikan itu. Saya menerobos senior misalkan dulu di partai politik, menerobos status quo gitu. Dengan ya tentu tadi rambut saya sampai putih, gitu, kepala saya agak botak-botak dikit. Ya kena perjuangan keras itu. Kita memutar badai untuk menerobos itu. Tapi ketika itu saya bilang saya harus sukses.
Kalau saya ngantri, saya diem, saya tidak akan jadi apa-apa. Oleh karena itu tadi kalau teman-teman ingin berkontribusi terhadap bangsa ini, ya perjuangannya harus gigih dan keras. Nggak ada itu. Kita nggak bergerak, nggak ada. Jadi saya katakan sekali lagi sangat simpel dan bisa. Dan saya punya keyakinan anak muda bisa mewarnai dalam konteks politik ke depan. Lalu sekarang katakanlah pemilih 2024 nanti anak muda. Nggak bisa dinafikan itu. Jadi jangan hanya jadi sebagai lumbung suara saja. Jangan hanya menjadi objek. Jadi harus menjadi subjek, pelaku. Masa iya misalkan orang main bola, menyeleding gitu ya, lalu offset, lalu menggolkan gitu loh, punya jabatan, punya kekuasaan, punya uang, punya jaringan, punya macam-macam. Loh kita hanya nonton, kita hanya tepuk tangan, kita hanya akan jadi alat mainan orang. Nah hari ini kita harus menetapkan diri, apakah kita ingin jadi pemain atau kita dimainkan orang. Atau hari ini kita akan ingin jadi rumput atau kita ingin jadi pohon kelapa. Kalau jadi rumput diinjak. Jadi pohon kelapa ya kita memang harus berdiri tegar, harus kuat, harus berjuang. Tapi ya tadi anginnya juga luar biasa kencang. Tapi tidak akan pernah goyah juga. Jadi pilihan kita di mana? Sekali lagi kalau jawabannya bisa, iya bisa. Dan saya optimis untuk itu. Tapi tadi dengan membangun kualitas. Jadi kualitas kita bangun, integritas kita juga bangun. Nah, kita mohon maaf ya Adinda semua, saya banyak kenal dengan senior-senior pejabat. Dia itu butuh anak muda yang tadi berkualitas. Misalkan dia presiden, wakil presiden, menteri, dia butuh yang bisa membuat pidato ya. Kalau kita bisa ya pasti kita yang dipilih. Kalau kita tidak ya lewat. Ya kan, nah, hal-hal yang gitu kita artinya apa? Kita harus punya kualitas juga dalam hal itu gitu loh. Atau kita bisa jadi berceramah yang bagus, public speaking yang bagus, ya kan? Maka apa? Ya kita juga bisa akan jadi juru bicara orang lain, ya. Punya kesempatan lah jadi juru bicara presiden, jadi juru bicara yang lain-lain. Semuanya itu akan berkontribusi terhadap bangsa ini, gitu. Nah, oleh karena itu tadi soal bisa dan sangat mungkin dan nothing is impossible, itu tidak ada yang tidak mungkin. Jadi sekali lagi kalau kita misalkan Kang ini orde baru gitu-gitu aja orangnya itu tidak. Ini saya cerita, saya ini siapa? Saya anak kampung, anak miskin, anak petani, mau kuliah di UI S3, saya lulus di dokter usia 31 tahun, waktu itu termuda waktu itu. Di UI pula, orang banyak yang nyinyir ke saya. Allah nggak bakal selesai kamu yang bisa apa katanya. Nggak bakal DO katanya. Saya buktikan, saya nangis Tuhan, saya harus selesai. Saya harus jadi dokter di usia muda, saya harus sukses. Wah, saya dengan berdarah-darah, dengan nangis, mohon maaf, orang tua saya sampai meninggal semua. Istri saya juga sampai meninggal semua orang tuanya. Pengorbanan, tapi saya selesai. Habis selesai baru Tuhan, saya ingin jadi tokoh muda nasional dan internasional. Ya, kita kejar juga. Bisa kok, ya mohon maaf, bisa. Asal kita berani membayar harganya. Apa harganya? Sungguh-sungguh, kerja keras, dan tahan banting. Ya, itu aja sebenarnya. Begitu, Dinda? Ya, jadi memang tadi kembali ke pertanyaan umum tadi kan, bahwa anak muda adalah pemimpin di masa depan ya. Tapi kalau saya melihat bahwa mungkin agak kurang sepakat ya, kalau saya pribadi ya, bahwa anak muda juga memang patut juga dan mungkin layak juga untuk menjadi pemimpin di masa ini gitu. Jadi kalau misalkan mereka menjadi pemimpin di masa yang depan, mungkin usianya juga nggak muda lagi, jadi generasi tua juga nantinya. Dan mungkin hari ini anak-anak muda bukan hanya diberikan kesempatan ataupun peluang untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang, tapi memang dibuka peluang selebar-lebarnya untuk menjadi pemimpin di masa ini. Karena memang kan hari ini bisa dilihat dari segi fenomenanya, saya melihat ada eksploitasi ya, baik secara identitas maupun secara kapasitas anak-anak muda. Jadi anak-anak muda dilihat sebagai objek politik, hanya kantong-kantong suara yang dimanfaatkan dengan labelisasi kampanye-kampanye ataupun narasi-narasi yang bisa memantik mereka untuk bisa memilih. Di sisi lain juga mengisi pos-pos seperti komisaris, seperti staf khusus milenial atau hal yang lain bersifat kekuasaan yang berada di lingkaran kekuasaan pun hanya ibarat meluruhkan gimmick-gimmick hari ini supaya mereka anak-anak muda itu tetap ada di lingkaran kekuasaan. Saya memang khawatir untuk anak muda dieksploitasi ke sana dan tidak dilihat dari segi integritasnya, kemampuannya, bahwa yang penting bahwa hari ini
cukup istimewa sebenarnya anak-anak muda. Tadi banyak disampaikan bahwa di luar negeri itu banyak anak-anak muda yang memiliki pendidikan ataupun dari segi akademis yang cukup mumpuni, tapi memang mereka belum ada keterbanggilan ke negara kita untuk sama-sama berkontribusi. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai anak muda untuk bagaimana masuk dalam hal politik atau dunia politik, sehingga memang dinamika politik ini dapat terbangun. Bukan hanya mengikuti ataupun menjadi sisipan-sisipan dalam dunia politik sepertinya. Jadi anak muda memang menjadi menjadi hal-hal ataupun seseorang yang aktor politiknya, bukan hanya menjadi sisipan-sisipan dalam dunia politik. Jadi mungkin selanjutnya, jadi beberapa anak-anak muda sekarang memang sering menjadi event organizer untuk mempromosikan kesuksesan ataupun hal-hal kebaikan-kebaikan tentang pemerintah. Di sisi lain juga memang mereka juga bisa bermetamorfosa menjadi pengaman untuk menghajar orang-orang yang mengkritik pemerintah. Jadi ada satu gap antar generasi, millennials lah katakanlah, mereka saling menyerang, yang satu pro pemerintah, yang satu kontra pemerintah. Bagi dunia demokrasi itu sesuatu yang lumrah dan lazim. Tapi memang hal-hal argumentasi yang sifatnya memang dilandasi dengan keilmuan ataupun beberapa pengalaman-pengalaman, saya pikir memang itu akan menjadi diskursus yang menarik. Cuman memang sekarang kita mungkin ada beberapa kekosongan anak-anak muda yang yang tidak tergugah kritisismenya untuk senantiasa mengisi pos-pos itu. Sehingga memang yang mungkin terlihat di layar kaca hari ini anak-anak muda yang senantiasa memberikan pujian-pujian terhadap kekuasaan. Tapi di sisi lain memang ada hal-hal yang perlu kita sadari betul bahwa itu masih kurang dari kata memang jauh dari target ataupun tujuan dari pemerintah itu sendiri. Untuk selanjutnya, sebetulnya anak-anak muda banyak jalan untuk berpolitik ya Pak. Jadi ada yang bisa masuk partai politik, ada hal-hal yang lain lah. Tapi perlukah ataupun pentingkah anak muda itu untuk masuk partai politik untuk memperjuangkan segala sesuatu hal terkait dengan kesejahteraan ataupun keadilan? Ya, satu-satunya institusi demokrasi ya, tempat kepemimpinan itu tumbuh itu partai politik sebenarnya. Jadi semua jabatan di Indonesia ini bermuara dari partai politik. Bukan hanya dia anggota DPR atau eksekutif legislatif, bukan hanya, mohon maaf ya, pegawai negeri pun dia mau jadi dirjen, mau jadi deputi, mau jadi direktur, mohon maaf, mau jadi polisi juga, yang mau naik pangkat, mau lain sebagainya, di tentara juga. Itu lobbynya kemana? Lobbynya ke partai politik, ke ketua umum partai. Kan lucu. Mau jadi dirjen, harusnya kan dia ke menterinya gitu ya. Ini ke partai politik. Artinya apa? Nah, tapi persoalannya dari hulu ke hilir, partai politik kita masih rusak. Artinya gini, kaderisasinya belum jalan. Jadi partai kader pun yang mengklaim sebagai partai kader tidak pernah juga bagus kaderisasinya. Nah, masih rusak, maka kita perbaiki. Nah, tapi memang instrumen kita untuk bisa mengabdi kepada bangsa ini banyak. Tapi kalau kita memang ingin menjadi politisi yang handal, ingin punya kekuasaan yang baik, jadi partai politik. Walaupun memang misalkan bukan kader ya, tapi kita direkrut oleh partai politik. Misalkan ya banyak dari gubernur-gubernur, misalkan Ridwan Kamil, dulu bukan orang partai, tapi ketika ini lalu masuk gitu kan, kita jadi, lalu misalkan Anies, tidak akan siapapun. Ya artinya gini, kalau kita berkualitas, kita punya potensi anak muda, banyak juga partai yang melirik. Atau kita punya uang, atau kita tadi sudah punya jabatan, lalu pasti akan dilirik. Tapi kalau seperti kita ini harus berjuang di partai politik. Karena begini, dengan distribusi partai politik ini memungkinkan kita untuk bisa mengemban amanah-amanah di tempat-tempat lain. Karena kalau kita dorongannya berjuang sendiri gitu kan, tidak membangun jaringan yang kuat di tubuh partai politik, kita juga akan sulit, akan lambat. Itu kira-kira begitu. Jadi haruskah, kalau bagi saya ya sebagai institusi formal yang sah dan konstitusional, maka menurut saya sejak dini harus sudah bisa masuk dan mewarnai partai politik itu. Sehingga nanti sudah aktif 5 tahun, 10 tahun, lalu akan bisa mengambil kepemimpinan di partai politik itu. Nah kecuali kalau kita anaknya pejabat, masuk ya langsung jadi orang penting di partai. Tapi bagi orang seperti kita,
anak-anak muda yang belum punya posisi, masuk aktif di awal itu lebih penting. Nanti kita akan banyak belajar, akan banyak pengalaman, lalu kita akan mumpuni dalam konteks memimpin ke depan. Nah sebenarnya partai politik ini tempat kawas canda di muka kepemimpinan daerah dan nasional. Cuma sayangnya partai politik kita tadi masih rusak, masih korup, ya kan, masih tidak demokratis, semuanya tidak jalan, semua fungsi partai politik tidak ada yang jalan. Misalkan kaderisasi, rekrutmen politik, sosialisasi politik, komunikasi politik, lalu misalkan pengatur konflik, nggak ada yang jalan. Cuma bukan alasan kalau kita tidak aktif di partai politik. Misalkan kayak saya pun belum aktif. Tapi suatu saat saya akan aktif. Kenapa? Saya harus mengambil kepemimpinan nasional. Karena begini, kalau di partai politiknya yang aktif orang lain, orang-orang yang tidak mengerti apa-apa, tanda petik orang-orang yang busuk, ya akan semakin busuk partai politik itu. Dan kalau di hilirnya, di hulunya partai politiknya berbusuk, negara pun akan busuk. Jadi kan gitu, negara ini kenapa kita agak sekarang banyak persoalan? Karena partai politiknya banyak persoalan. Nah ini penting, oleh karena itu mengambil langkah aktif di partai politik sejak dini dengan berjuang keras itu menjadi penting. Ya saya juga kemarin ada yang banyak menawari, tapi memang begini, ini kita ya, karena saya akademisi, agak bertolak belakang juga. Waduh, kok ini banyak yang korupsi gitu ya di partai politik, kok tidak mencerminkan budaya yang baik dan sebagainya, macam-macam. Tapi suka tidak suka, mau tidak mau, suatu saat kita juga harus ada di situ. Harus bisa mewarnai orang-orang di partai politik itu. Kalau bisa kita lah yang memiliki ide besar untuk membangun partai politik itu. Kan luar biasa. Nah kalau partai politik kita sekali lagi diisi dan dikuasai oleh orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, ya maka buruklah bangsa ini. Nah kita lah yang harus maju di situ gitu. Memang menembusnya sulit, memang berjuangnya harus berdarah-darah, karena kita harus menembus oligarki dan dinasti politik yang sudah menguasai partai itu. Nah, tapi tadi sekali lagi, kalau kita semua bergerak, memiliki visi yang sama, keinginan yang kuat untuk bisa berkontribusi terhadap bangsa, maka salah satu jalan kita untuk menempuh kekuasaan melalui partai politik. Ingat, fungsi partai politik kan sangat clear. Salah satunya adalah dia ingin merebut kekuasaan dengan cara-cara konstitusional, dengan cara pemilu. Nah kalau kita misalkan tidak aktif di partai politik, ya kita harus aktif yang lainnya. Cuma apa kan gitu, silakan. Misalkan mau jadi komisioner KPU, ya kan, Bawaslu, KPI, silakan. Atau mau ikut Lemhanas saja, gitu kan? Atau lain sebagainya, silakan. Banyak ruang yang kita bisa ikuti selain partai politik. Tapi kalau kita partai politik memudahkan kita untuk bisa berkuasa dan memiliki kekuasaan. Dan ingat, kalau kita berkuasa itu bisa berbuat banyak. Saya ingat dulu, ketika saya punya kekuasaan staf khusus, ketika kita menghubungi menteri, mengundang menteri itu sangat luar biasa gampang. Tapi kalau kita hanya ngundang sebagai dosen, jangan harap mereka akan membalas kita. Tidak akan pernah membalas. Jadi itu penting. Nah, kalau kita punya jabatan, itu enak kita gunakan untuk kepentingan orang lain. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, oleh karena itu tadi keterlibatan teman-teman di politik, di partai politik, itu menurut saya sebuah keniscayaan gitu. Jadi harusnya sebagai sebuah kewajiban. Jadi memang gini hari ini karena politiknya rusak ya, politiknya tidak bermoral, jadi kita tuh agak antipati terhadap partai gitu. Aduh, kok partai yang paling korup gitu, indeksnya kan paling tinggi korupsi kan partai itu. Nah ini kan membuat kita jadi malas gitu. Tapi jangan sekali lagi, kalau kita mempelajari teori, lalu kita juga menjadi orang lapangan, ini politik partai politik jangan ditinggalkan. Jangan lalu kita nyinyir terus. Bagaimana kita hadir di situ, tadi bisa mewarnai dengan ide-ide dan konsep kita. Nah tentu tadi, saya katakan ya, di partai itu banyak orang pintar, tapi banyak juga orang yang bodoh. Tapi kesempatan kita tadi untuk bisa berkontribusi di situ. Nah, kalau kitanya berkualitas, memiliki pengetahuan yang luas, lalu memiliki diferensiasi dengan yang lain, nah, maka kita akan menjadi unggul di situ. Jadi sekali lagi ya, kalau kita ingin berkuasa, ingin jabatan, jalan yang paling harus kita tempuh adalah melalui jalur partai politik. Misalkan saya kasih tahu, orang mau jadi Kapolres, apa hubungannya dengan partai? Melalui ketua umum partai. Mau jadi jenderal, melalui ketua umum partai. Karena kalau melalui institusinya sendiri, melalui polisi atau melalui itu susah.
banyak susah. Tapi kalau titipan dari DPR, titipan dari mana itu langsung di ACC juga. Betul. Nah, kira-kira begitulah ya teman-teman. Iya. Jadi tetap semangat, kita berjuang gitu kan. Nanti suatu saat mudah-mudahan partai politik diwarnai oleh anak-anak muda dan jangan hanya Betul. ngeblok di satu partai. Betul. Karena gini, Jadi kalau ya silakan. ya Don't, tadi sih. don't put egg in the same basket. Jangan simpen telur di keranjang yang sama. Jadi kalau telur itu disimpan di keranjang yang sama, kalau pecah-pecah semua. Kalau kalah semua, hancur semua, dibagilah di semua partai. Artinya tadi menyebar di semua partai, jangan di satu partai itu. Itu bermain politik seperti itu kira-kira. Mungkin itu yang terjadi sama salah satu partai milenials ya, Pak ya, yang tidak sampai parliamentary threshold 4% ya. Ya, 4% kan banyak yang kecewa hari ini gitu kan. Betul. Tapi banyak teman-teman saya juga. Gimana sih? Secara elektoral mungkin di 2021 nanti sampai 2024, kira-kira karakteristik masyarakat ini lebih menyukai memang tadi dalam satu wadah yang sama anak-anak muda, atau memang tadi disisipkan di seluruh partai. Karena kan kita punya kekhawatiran yang sama dan punya mungkin nilai yang sama tentang partai politik. Dia mungkin kritis, partai politik hari ini kan krisis nilai, krisis perjuangan, krisis ideologis. Jadi hari ini partai politik yang memaktubkan dirinya sebagai partai nasionalis ternyata juga tidak nasionalis. Yang religius tidak religius, itu tidak relevan dan integral dengan seluruh kebijakan-kebijakan partainya. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran. Jadi perjuangan partai politik hari ini bukan perjuangan nilai, bukan perjuangan ideologis, ya lebih ke pragmatis, apa yang bisa didapat hari ini ya mungkin itu yang diambil. Jadi lebih kepada itu. Dan mungkin ya apabila anak-anak muda yang ingin berkuasa, ingin mengambil tampuk kekuasaan tertentu seperti kepada lain, salah satu jalannya ya yang paling tepat sih memang partai politik. Walaupun memang keadaan partai politik yang cukup mengkhawatirkan, saya pikir memang kehadiran kita lah yang justru harus mewarnai dan memperbaiki itu. Karena kalau perubahan itu datang dari luar, itu akan sangat susah gitu. Lebih mudah itu ketika memang kita masuk ke dalam dan memperbaikinya dari dalam. Jadi memang perjuangan itu takkan lekas berakhir dari awal sampai nantinya. Dan itu yang mungkin diperlukan kegigihan anak-anak muda untuk bukan hanya ingin memenangkan suatu pertarungan politik, tapi bagaimana dia bisa menghidupkan dan memberi nyawa di partai politik itu sendiri. Nah, itu yang mungkin agak kesulitan teman-teman anak muda hari ini untuk kembali memetakkan suatu skema politiknya, bukan hanya membuat partai politik yang berlabelkan millennials, tapi sebetulnya saya cukup khawatir dan seringkali menyampaikan kritik bahwa anak muda itu cukup berani melawan kekuasaan, cukup berani untuk berada dan membumi di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kalau melihat dari praktik politik partai milenial itu, saya pikir memang dia lebih suka berada di ketiak penguasa, berada di zona aman. Nah, itu yang mungkin kontraproduktif dengan karakter milenial itu sendiri. Ya. Lalu selanjutnya memang secara elektoral, masyarakat hari ini lebih menyukai anak-anak muda di satu wadah tertentu, atau memang anak muda sudah tidak diperhitungkan lagi? Apakah seperti apa, Pak? Saya melihat gini, semua partai politik sekarang merekrut ya kan dan membina anak-anak muda, semua partai. Saya sudah banyak diundang oleh partai-partai itu. Saya lihat baik partai yang lama gitu ya, mau partai yang baru, mereka merekrut generasi-generasi milenial untuk jadi pengurus, ya kan, untuk dibina gitu, menjadi kader dan lain sebagainya. Saya lihat hampir semua partai. Jadi sesungguhnya tidak hanya monopoli satu partai. Jadi partai memang hari ini sudah mulai menggerakkan, membina anak-anak muda itu. Bahkan di partai tertentu ya saya sebutkan, itu membeasiswakan berapa puluh anak mudanya gitu ya untuk dibeasiswakan S2. Iya, disekolahkan. Bahkan saya kemarin diundang juga, saya sudah sebutkan juga namanya ya partainya. Dia dibeasiswakan juga ke luar negeri. S2, S3 dari partai politik. Jadi bagaimana ini mereka gitu sudah siap-siap, ya kan? Bukan hanya sudah sangat real melakukan program-program untuk anak-anak muda gitu loh. Jadi kita jangan sampai ketinggalan juga. Saya tahunya dari mereka karena saya diundang jadi narasumber, kalau mereka jelaskan nih Pak, kita punya konsep tentang anak muda luar biasa. Artinya tadi apakah hanya di partai tertentu di yang lain, bagi saya
akan menyebar karena sebaran strategi partai politik yang merekrut masing-masing antar partai itu yang membuat milenial ada di mana-mana gitu. Betul. Yang membuat milenial ada semua partai politik. Jadi ya itu menjadi penting. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya ketika saya diundang ke partai-partai itu, karena saya sering jadi narasumber di beberapa partai ya. Ya artinya apa? Ya tidak salah ada klaim dari partai tertentu untuk tadi yang sebagai partai anak muda itu nggak salah. Itu bagian branding, ya kan? Betul. Tapi di saat yang sama partai-partai yang lain juga itu sudah merencanakan dengan matang bagaimana strategi merangkul dan membina anak-anak muda itu. Saya tahu persis itu gitu. Bahkan saya itu tadi secara khusus pernah diminta dan ditawari untuk masuk karena bagian daripada representasi anak muda Pak Ujang. Ada representasi pemuda, ada representasi wanita, ada representasi pensiunan tentara gitu kan. Ada representasi anak-anak muda, ada pengamat. Nah, saya ini representasi anak-anak muda dan itu gitu, akademisi. Diminta, tapi saya belum sempat karena saya harus memikirkan profesor saya dan lain-lain sebagainya. Tapi suatu saat apapun itu saya pasti akan masuk ke partai politik. Akan berjuang untuk itu gitu, untuk bisa mewarnai ya partai politik yang hari ini mohon maaf agak kelihatan busuk, korup, ya jangan sampai kita larut, kita bisa membangun itu. Itulah kontribusi kita anak muda gitu. Sebenarnya itu, Linda. Ya, anak muda memang harus menciptakan arus dimanapun dia berada ya, termasuk di partai politik ketika memang ia berniat untuk meraih sebuah kekuasaan. Tentu kan tujuan dari kekuasaan itu sendiri untuk memastikan dan mempersembahkan keadilan dan kesejahteraan untuk sebaik-baiknya untuk rakyat. Dan mungkin itu di dalam perjalanan kekuasaan itulah mungkin hal-hal yang perlu diisi itu bukan hanya kecerdasan, tapi di situ ada integritas yang menjadi suatu keistimewaan dari seorang anak muda ataupun pemimpin. Nah, mungkin ada kiranya fundamental value apa yang harus dimiliki anak-anak muda untuk menjadi seorang politisi. Karena politisi apabila anak muda menjadi seorang politisi pada umumnya hari ini, saya pikir memang tidak ada nilai tambah. Nah, kira-kiranya apakah ada yang perlu diisi? Seperti nilai-nilai fundamental yang pada dasarnya bukan hanya didasarkan pada kecerdasan semata, tapi apakah nilai-nilai apa yang perlu diisi ataupun dimiliki oleh anak-anak muda untuk menjadi politisi yang memiliki nilai tambah dan berintegritas? Dua saja, Dinda. Saya saya jelaskan dua, tapi yang lainnya hanya mengikuti yang dua ini. Apa? Yang pertama integritas, itu penting. Karena hari ini tadi kita menciptakan orang yang berintegritas sulit. Kita tidak kekurangan profesor doktor di negeri ini. Banyak alumni yang luar biasa hebat-hebat dari luar negeri. Tidak kekurangan. Di kampus-kampus terbaik di bangsa ini juga banyak profesor doktor. Orang cerdik pandai juga luar biasa tidak. Tapi orang yang berintegritas jarang. Hampir semuanya hanya misalkan yang di kampus juga tetap korupsi gitu loh. Ya di partai politik apalagi, di eksekutif, legislatif, lembaga negara lainnya sama. Oleh karena itu kita ciptakan tadi menghadirkan anak-anak muda yang berintegritas. Nah, tergantung kita. Apakah saya berintegritas kan belum tentu juga. Makanya kita bangun integritas kita sebagai anak-anak muda. Yang kedua, kapasitas, keahlian. Jadi kalau integritas punya, kita tidak punya keahlian, itu tidak cukup. Jadi bangsa ini membutuhkan orang-orang yang ahli di bidangnya. Misalkan teman-teman mau jadi menteri pendidikan, lalu kita tidak ahli, ya hancur. Ya, betul. Kan begitu. Jangan kan kata Rasul, kalau suatu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, hancur lah. Ya artinya gini, kalau kita mau jadi Mendagri gitu, lalu kita tidak mengerti tentang konsep pemerintahan, ya hancur juga gitu loh. Atau kita ingin menjadi menteri kelautan ya, dan perikanan, lalu tidak ngerti tentang kemaritiman gitu, ya hancur juga gitu loh. Apapun itu, jadi keahlian itu menjadi penting. Jadi tadi integritas, ya kan. Yang kedua kita ahli, memiliki kapasitas yang mumpuni di bidang kita. Nah kalau kita tidak punya keahlian, kita tidak punya nilai. Kosong otak kita. Tidak ada pengetahuan kita, tidak ada yang kita bisa sampaikan ke publik. Tidak ada yang kita bisa kontribusikan kepada negara. Tidak ada gagasan kita yang hebat. Karena kita tidak ahli. Setengah-setengah, bahkan kita tidak ngerti apa-apa. Itu paling enggak dua nilai itu yang kita miliki dibandingkan nilai-nilai yang lain yang masih banyak. Dan nilai kebaikan dan lain sebagainya kan itu ada. Tapi dua ini yang menurut saya yang paling penting harus kita miliki sebagai anak muda. Termasuk saya mengkoreksi diri. Apakah saya punya keahlian apa tidak?
Apakah saya mumpuni atau tidak di bidang keahlian saya? Saya cocoknya di menteri apa gitu. Saya cocoknya mengabdi di wilayah mana? Atau kita multi talenta gitu, itu kan keren. Tapi kan kita memiliki talenta kan harus dipelajari dengan baik juga, memiliki pengetahuan yang banyak itu. Jadi paling tidak itu, dan dua nilai itu yang paling tidak inherent untuk mempersiapkan anak-anak muda menjadi pemimpin di hari ini dan di akan yang datang gitu. Karena gini, kalau suatu saat jadi anak muda, saya contoh seperti staf khusus milenial yang dua itu, karena kurang berintegritas, maka dia main proyek dengan perusahaannya gitu loh. Nah, kita dorong akhirnya apa? Mengundurkan diri kan? Ya jangan seperti itulah maksud saya gitu loh. Itu integritasnya maksud saya, mohon maaf saya kritik karena diragukan, karena ada konflik of interest itu. Silahkan jadi staf khusus, kita tidak larang. Silahkan anak muda di situ. Tapi ya jangan juga main proyek dengan perusahaannya sendiri. Nah ini berkaitan dengan integritas. Nah yang kedua tadi ahli, kapasitas itu menjadi penting. Yang dibandingkan dengan yang lainnya nanti teman-teman bisa misalkan nilai kita harus baik ke orang itu nilai kebaikan. Kita harus rajin juga harus macam-macam struggle lagi macam. Tapi dua hal itu yang penting yang menjadi modal kita untuk mempersiapkan diri. Jadi kalau kita tidak siapkan sejak dini untuk kita mengambil alih tongkat kepemimpinan masa depan, itu kita akan lewat saja ini peluang itu. Kita tadi, jadi orang sudah bergerak, orang sudah merencanakan, mendesain sedemikian rupa, sudah masuk di partai politik, sudah menyiapkan kita akan mengisi pos mana, kita harus jadi apa, kita masih misalkan kita masih diam, tidak bergerak mati kita. Jadi apalagi persaingan hari ini makin ketat. Jadi betul siapkan mental kita, siapkan keahlian kita, siapkan integritas kita. Itu modal. Kalau misalkan gagal, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Itu saja. Saya mungkin anak muda yang banyak gagalnya, banyak ditipu. Mau jadi waktu itu mau dikasih komisaris nggak jadi, mau masih rumah nggak jadi, macam-macam. Karena banyak ditipu, saya harus berjuang, kayak gitu. Karena banyak jatuh, saya harus bangkit. Karena saya banyak dicurangi, maka saya harus lebih hati-hati. Karena saya banyak gagal, maka saya harus sukses. Sukses dimanapun. Kalau kita jadi pengamat, jadi sukses di bidang pengamat. Akademisi, bisnis, penulis, silahkan. Jadi politisi silahkan. Yang penting anak-anak muda harus bisa mewarnai Indonesia, baik hari ini maupun ke depan begitu. Ya. Mungkin ada pertanyaan ini, Pak Ujang, Pamungkas, karena memang ini temanya tentang memuji Jokowi, dari periode pertama, dan kita coba rapel di periode kedua mungkin baru jalan beberapa tahun. Kiranya Pak Ujang sebagai pengamat ataupun sebagai akademisi sekaligus sebagai bagian dari millennials, kiranya apakah berkenan untuk memuji Jokowi, dan apabila berkenan untuk memuji Jokowi, apa yang menjadi catatan untuk Jokowi itu sendiri? Ya kalau saya melihat infrastruktur ya, pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi itu harus kita apresiasi. Itu penting. Dan itu juga yang menjadi Pak Jokowi terpilih kedua kalinya. Itu harus diakui. Cuma memang Pak Jokowi saya kritik juga dianggap gagal dalam konteks mempersatukan masyarakat itu. Ya. Jadi infrastrukturnya jalan bagus ya, banyak jalan tol ya kan di Papua lain sebagainya. Jadi kita harus apresiasi siapapun. Tapi di saat yang sama ada kelihatan Pak Jokowi belum bisa mempersatukan masyarakat yang terpolarisasi itu. Polarisasinya makin kuat ya. Makin kuat, makanya saya harus adil dalam konteks berkomentar seperti ini gitu. Tapi saya rasa semua presiden, semua pemimpin pasti ada plus minusnya, harus kita akui. Jadi yang plusnya kita dorong, ya kan? Ya, yang minusnya ya kita beri masukan, kita kritik. Itulah tugas kita sebagai anak muda begitu, Adinda. Betul. Jadi memang kita harus bagaimana? Apakah memang ini, Pak? Apakah harus dari beragam keberhasilan dari penguasa atau pemimpin ataupun dari presiden itu sendiri? Apakah itu harus kita puji atau kita memang seperti apa? Kalau saya sih objektif ya. Kalau saya kan akademisi, analisis politik ya, tidak boleh juga memihak saya. Harus berdiri di tengah. Saya sudah berkomitmen untuk menjaga bangsa ini. Jadi anak-anak muda juga sama. Kalau ada kebijakan Jokowi yang itu baik untuk kepentingan bangsa dan negara, ya kita dorong. Tapi kalau ada kebijakan yang tidak on the track gitu ya,
yang katakannya untuk kepentingan kekuasaan dan orang-orang tertentu, ya harus kita kritik. Nah, itulah sejatinya kita berdemokrasi. Sangat indah gitu loh. Nah, oleh karena itu, objektif saja. Hidup ini yang paling enak objektif. Kalau katakan Pak Jokowi itu berprestasi, ya kita angkat prestasi itu, kita dorong, kita puji prestasi itu. Tapi kalau Pak Jokowi membuat kebijakan yang tidak pro rakyat, ya kita kritik bersama-sama. Nah, itulah sebenarnya yang dibutuhkan oleh bangsa ini, tidak berat sebelah, tidak memihak, sehingga apa? Sehingga bangsa ini on the track gitu. Dan saya dari dulu konsisten di situ begitu. Baik, baik Pak Ujang, terima kasih banyak atas kesediaannya kita bisa bertukar pikiran, sekiranya bisa berdiskursus tentang dunia politik dan lain-lain. Tapi saya ingin mengutip sedikit Pak tentang buku saya dan mungkin nanti akan menjadi yang akan kirimkan ke Bapak sebagai bahan bacaan. Yang mungkin ini tulisan-tulisan sederhana saya aja Pak, karena masa pandemi ini kita dirumahkan, ya aktivitas yang paling memungkinkan ya kita menulis lagi dan lagi lah, karena itu yang bisa kita lakukan. Terlebih khusus saya pribadi yang memang lagi sedang fokus pada dunia tulis menulis. Ini buku kedua saya Pak yang berjudul Memuji Jokowi, dan ada buku pertamanya Satire untuk Politikus atau diakronimkan Subtikus, dan mungkin ini menjadi salah satu kontribusi bagian dari millennials yang untuk yang berharap bahwa dunia ataupun spektrum politik hari ini diisi dengan narasi-narasi ataupun nilai-nilai yang patut untuk diperjuangkan yang disandarkan pada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Jadi keadilan dan kesejahteraan bukan lagi menjadi barang yang asing bagi kita, dan bagaimana kita harus senantiasa masuk pada sisi-sisi perjuangannya. Karena perjuangan itu bukan hanya duduk manis di rumahnya masing-masing, tapi kita harus bergerak keluar dan memperjuangkan sesuatu dengan sangat amat cukup keras dan gigih. Karena kalau keistiqomahan manusia itu diukurnya bukan hanya dari semangat di awal, tapi bagaimana dia melakukan repeat lagi dan lagi, melakukan suatu perjuangan, karena perjuangan itu takkan lekas berakhir. Tidak ada akhir dari sebuah perjuangan. Jadi ketika memang hari ini tujuan kita sudah tercapai, tentu akan ada tujuan lain-lain. Jadi terima kasih banyak atas kehadirannya, kesediaannya Pak Ujang sudah berbagi cerita, berbagi motivasi, berbagi pikirannya bahwa politik bukan hanya milik para politisi hari ini, tapi kita semua, termasuk anak-anak muda, adalah pewaris juga, pewaris bagaimana hari ini politik itu harus dihiasi dan diwarnai dengan cukup apik, bukan hanya dari segi-segi yang sangat amat ringan, tapi bagaimana perjuangan politik itu cukup amat berat bagi kita semua. Oleh karena itu perlu kerja kolektif dan kolegial. Kita perlu juga kerja kolosal untuk bagaimana mewarnai dinamika politik di Indonesia. Saya ingin membacakan sedikit Pak Ujang kutipan di buku saya. Kebodohan pemimpin muncul dari sesuatu yang cukup amat sederhana. Jadi sulit mengatakan benar kepada kebenaran dan sulit mengatakan salah kepada kesalahan. Jadi saya pikir sesuatu yang cukup amat sederhana itu perlu dimiliki oleh pemimpin untuk mengatakan benar kepada kebenaran dan mengatakan salah kepada kesalahan. Di situ letak objektivitas, bagaimana kita mengukur tingkat keadilan, tingkat kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Bahwa hari ini mungkin politik menjadi sesuatu hal yang elitis bagi orang-orang yang mungkin memiliki ketertarikan, tapi saya pikir memang peran anak-anak muda untuk membumikan, menerobos ke gang-gang sempit, bahwa politik itu bukan hanya milik para orang-orang yang beruang dan memiliki banyak jabatan, tapi sebetulnya semua kaitan hidup ini salah satunya dari kebijakan-kebijakan politik. Oleh karena itu, tidak ada kata untuk apolitis, anti politik, alergi politik, bahwa politik itu adalah keniscayaan atau kemuliaan, nilai-nilai yang sungguh luar biasa yang bisa kita persembahkan untuk sebaik-baiknya demi rakyat. Terima kasih Pak Ujang, sekali lagi saya aturkan, dan mungkin teman-teman semua yang sudah bergabung dari awal, semoga bisa bertemu dan berjumpa dalam lain kesempatan, dan bersama tokoh-tokoh lainnya, kita bisa bertukar pikiran dan berbagi pendapat secara argumentatif, bahwa politik ini milik kita semua, dan kita memiliki kewajiban untuk senantiasa memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Terima kasih semuanya Pak Ujang. Sama-sama Adinda. Semoga di lain kesempatan saya bisa bersilaturahmi. Karena mohon maaf nih belum sempat bersilaturahmi ke Pak Ujang.
Ya, sukses selalu. Ya, Suatu kehormatan bisa hadir di forum ini. Terima kasih. ya. Suatu kehormatan juga bisa bisa berdialog dengan Bapak. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pamit. Ya, Terima kasih Pak saya Ujang. pamit ya. Siap, Sama-sama. pamit. Sama-sama. Mohon Dinda, maaf mengganggu semuanya. ya. Sama-sama. Aman, saya Waalaikumsalam mau warahmatullahi wawancara wabarakatuh. lagi. Siap. Baik, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Dinda. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sukses selalu. Saya pamit ya. Ya, Pak.